Instructional Media and Technologies for Learning. Baik, Ibu Bapak peserta PPG, saat ini saya akan menjelaskan mengenai panduan penyusunan praktek baik atau best practice ya. Nah, best practice atau praktek baik ini dituangkan dalam lembar kerja atau LK3 ya. Nah, dan ini adalah lembar kerjanya, LK3, Panduan Penyusunan Laporan Best Practice ya. Nah, pada tugas ini, Ibu Bapak diminta untuk menuliskan laporan best practice atau praktek baik tentang pembelajaran yang merupakan best practice dari PBL PPG Daljab ya. Nah, laporan ini berbentuk esai 500 kata dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut ya. Pertama, pilihlah salah satu pembelajaran inovatif ya yang Anda lakukan selama PBL PPG Daljab yang menurut Anda paling berhasil dalam aspek peningkatan proses dan hasil siswa ya. Apakah itu di siklus pertama atau di siklus yang kedua, seperti itu ya. Kemudian deskripsikan pembelajaran tersebut dalam bentuk esai dengan menggunakan kerangka STAR ya. Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, yang sesuai dengan kondisi real di kelas waktu kemarin praktek pembelajaran inovatif. Jangan lupa untuk menyertakan argumentasi Ibu Bapak ya bahwa pembelajaran yang dipilih merupakan best practice ya. Kenapa itu diklaim sebagai praktek baik atau best practice? Nah, itu harus ada penjelasannya, argumentasinya ya. Kemudian format esai menggunakan font Time New Roman ukuran 20 ya, 12 maksudnya ya, dengan spasi 1 ya Ibu Bapak ya. Nah, kemudian struktur penulisan esai terdiri dari judul ya, kemudian pendahuluan ya, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, judul harus jelas ya, spesifik ya, begitu, dan mencerminkan ini ya Ibu Bapak ya, praktek baik yang dilakukan. Kemudian pendahuluan berisi mengenai problematik yang kemudian dijelaskan ya dengan data-data dan fakta, kenapa problematik itu muncul, kemudian pilihan solusinya ya, dan kemudian bagaimana solusi yang dipilih itu nanti berkontribusi terhadap keberhasilan pembelajaran. Nah, pembahasan ini tentu saja menggunakan teori-teori yang sudah Ibu Bapak pelajari waktu pendalaman materi dan juga waktu pengembangan perangkat pembelajaran ya. Dan disertai dengan data-data berdasarkan hasil penilaian ya atau hasil evaluasi. Nah, seperti itu Ibu Bapak ya. Dan kesimpulan ya, menjawab beberapa permasalahan dan solusi yang kemudian Ibu Bapak pilih dan sudah dilaksanakan pada praktek pembelajaran inovatif ya. Dan jangan lupa untuk mencantumkan daftar pustakanya ya. Daftar pustaka harus up to date ya, relevan dengan praktek baik yang dilakukan ya, seperti itu. Nah, STAR mencakup hal-hal ini Ibu Bapak ya. Pertama, situasi ya. Situasi ini adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah ya. Mengapa best practice praktek baik ini penting dibagikan ya. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab mahasiswa PPG Daljab ya. Penting dibagikan untuk siapa ya? Untuk rekan sejawat, untuk mahasiswa S1 dan untuk khalayak ya yang belajar pendidikan ya. Karena ini praktek baik, maka itu perlu dibagikan ya. Pentingnya apa praktek baik yang Ibu Bapak bagikan ke peserta atau audien yang nanti akan melihat praktek baik ini. Nah, itu harus ada penjelasan di situ ya Ibu Bapak ya. Dan harus menegaskan peran dan tanggung jawab mahasiswa PPG Daljab itu ya dalam praktek baik yang disampaikan itu apa, melakukan inovasi apa, seperti itu. Kemudian tantangan ya, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat ya. Tujuan ini adalah tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran ya, yang kemudian ini terkait situasi ya, praktek baik yang dilakukan ya. Tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan pembelajaran, permasalahan ketidaktercapaian kompetensi ya pada beberapa tujuan pembelajaran, misalnya seperti itu. Dan siapa saja yang terlibat? Yang terlibat misalnya rekan sejawat, siswa ya, atau peserta didik begitu ya. Dan juga pihak-pihak lain yang kemarin terlibat. Nah, aksi. Nah, ini adalah langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. Strategi apa yang Ibu Bapak gunakan? Bagaimana prosesnya? Apa saja sumber daya materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut. Nah, aksi ini kemudian berasal dari rencana aksi dituangkan ya di RPP atau modul ajar
kemudian dilaksanakan, diimplementasikan dalam praktek pembelajaran inovatif. Nah, ini kemudian dijelaskan langkah-langkahnya saat itu bagaimana ya, sintaknya, prosesnya, sumber daya yang dipilih, dan seterusnya ya, divisualisasikan dengan baik seperti itu. Kemudian yang terakhir, refleksi ya. Refleksi ini bagaimana dampak dari aksi ya terhadap langkah-langkah yang dilakukan. Apa hasilnya? Efektif tidak ya Ibu Bapak ya? Dan mengapa dan bagaimana respon siswa atau peserta didik terkait strategi yang dilakukan ya? Apakah yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Nah, ini catatan-catatan refleksi ini akan berguna nanti untuk rencana tindak lanjut. Nah, seperti itu. Ukurannya refleksi ini adalah ketercapaian dan ketidaktercapaian kompetensi ya, Ibu Bapak ya. Dan untuk ini Ibu Bapak sudah merumuskan dalam tujuan pembelajaran. Ya. Nah, kemudian rencana ini semua ya, draft ini semua nanti akan dipublikasikan ya Ibu Bapak ya, dalam ini ya, guru berbagi ya. Kemudian bisa dengan media sosial. Nah, untuk media sosial di S1 PPKN FKIP UNS punya media sosial khusus PPG ya, yang itu mengakomodir praktek baik best practice yang dilakukan oleh mahasiswa PPG. Nah, ini adalah contoh best practice dari mahasiswa PPG ya, PPKN ya, FKIP UNS ya pada tahun sebelumnya. Silakan Ibu Bapak nanti mengikuti media sosial Instagram ini ya. Selain melalui media sosial ini, Ibu Bapak bisa membagikan melalui akun guru berbagi dan platform yang lain yang relevan ya. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Kalau kita scroll, ada contoh-contoh praktek baik, best practice yang sudah dibuat oleh ini ya, oleh Ibu Bapak ya. Ini salah satu publikasinya ya, di samping utamanya IC tadi. Nah, ini salah satu bisa kita tampilkan ya. Nah, ini yang berupa gambar ya, ada videonya juga. Nah, seperti itu Ibu Bapak ya. Ya, baik, demikian Ibu Bapak ya. Terima kasih, selamat menyiapkan best practice-nya ya. Sampai jumpa. Instructional Media and Technologies for Learning.